Novel Perfect World untuk alur ceritanya 90% sama dengan filmnya, namun filmnya kemungkinan banyak yang diringkas ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya bro. Ketika baru kembali dari makan malam, lembaga Dewa Surgawi didatangi oleh Akademi Abadi dan Akademi Suci. Kedua akademi ini sudah membawa bakat luar biasa mereka untuk bertukar petunjuk. Tentu saja ini juga merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh kedua akademi untuk memilih talenta luar biasa dari institusi Dewa Surgawi. Mereka akan bawa yang paling kuat untuk menjadi murid akademinya. Sementara itu, institusi Dewa Surgawi menjadi gempar. Beberapa siswa sangat bersemangat. Meskipun institusi Dewa Surgawi adalah tempat yang bagus dibandingkan dengan kedua akademi tersebut, itu masih sedikit kurang. Akademi Abadi unggul dalam mengolah metode kuno Dao Abadi. Mereka mengumpulkan tes-tes mengejutkan dunia dan bahkan memiliki benih berharga yang tak tertandingi. Akademi ini paling cocok untuk mengolah energi abadi. Sementara itu, Akademi Suci mengumpulkan talenta surgawi yang mengolah metode dunia saat ini. Akademi ini biasanya menciptakan metode yang tak tertandingi untuk masa depan. Saat ini monster tua dari Akademi Abadi tersenyum ketika berinteraksi dengan para tetua di aula utama institusi Dewa Surgawi. Ia sangat lega karena para siswanya belum bergabung dengan benihnya. Jadi sosok kuat nantinya bisa memilih benih yang kuat yang katanya akan diberikan oleh Akademi Abadi. Monster tua itu berkata kalau Akademi Abadi memiliki beberapa benih kuat yang sudah mereka simpan. Ada lebih dari satu benih yang digali dari Gua Abadi era besar terakhir. Hanya saja itu perlu untuk dipulihkan. Benih ini perlu direndam dalam darah yang berharga sebagai makanannya. Baru dengan begitu, benih berharga yang paling kuat dapat memulihkan kecemerlangan sebelumnya. Semua orang tercengang. Bagaimanapun juga, semuanya tidak sederhana. Orang-orang Akademi Abadi tidak datang hanya untuk memberikan benih yang paling kuat, tetapi juga membawa tujuan lain. Mereka semua tahu bahwa yang disebut darah pasti menunjuk pada garis keturunan yang diwarisi oleh para jenius paling kuat dari berbagai klan. Suasana di aula utama menjadi agak berat. Para tetua dari institusi Dewa Surgawi membuang senyum mereka. Ekspresi mereka menjadi serius. Apakah Akademi Abadi datang untuk membantu murid lembaga Dewa Surgawi atau untuk mengeksploitasi mereka? Salah satu tetua institusi Dewa Surgawi berkata, "Saya tahu Akademi Abadi memiliki sejumlah besar individu yang kompeten, menghasilkan beberapa benih yang hebat. Salah satunya adalah Raja Langit Kecil. Jadi bagaimana mereka bisa bersedia memberikan benih kuno tertingginya?" Lalu seorang monster tua dari Akademi Abadi menjawab, "Dao saudara, kamu terlalu banyak berpikir. Saya bisa menjanjikan Anda bahwa setidaknya ada satu benih Dao kuno yang akan berakhir di tangan jenius lembaga Dewa Surgawi." Sosok ini memiliki rambut ungu, wajahnya kemerahan meskipun tubuhnya agak tua. Monster tua ini bernama Ziying. Setelah mendengar ucapan dari Ziying, para tetua lembaga Dewa Surgawi menjadi sedikit tenang. Sementara itu, institusi Dewa Surgawi menjadi semakin sibuk dengan aktivitas. Semua murid-muridnya keluar dari pengasingan. Secara alami, banyak yang ingin memasuki kedua akademi, menjadi murid mereka dan memperkuat kultivasi mereka sendiri. Bahkan Dutuo, Wangxi, dan yang lainnya juga keluar dari pengasingannya. Putri Yao Yue dan beberapa lainnya terbang ke angkasa untuk mengunjungi para ahli di dua akademi itu. Bagi Yao Yue dan Wangxi, ini bukanlah hal yang tak terduga. Lagi pula mereka berasal dari keluarga yang berumur panjang. Klan mereka sebelumnya memiliki orang-orang yang telah memasuki kedua akademi ini. Saat ini Yao Yue dengan santainya mendekati kapal bintang yang dibawa oleh Akademi Abadi.
Dari sana muncul sebuah jalan yang terbentang keluar untuk menerima para pengunjung. Yao Yui adalah orang pertama yang langsung diterima. Sementara itu, Akademi Suci yang datang menggunakan kapal labu tulang putih mengundang Wangxi untuk masuk. Banyak orang tahu bahwa keluarga Wang memiliki hubungan dengan keluarga berumur panjang tertentu. Bahkan salah seorang pahlawan di Akademi Suci katanya sudah bertunangan dengan Wangxi. Dengan kedudukannya di keluarga Wang, tentu saja orang di kapal labu itu sangat menghormati Wangxi. Saat ini Xiao juga datang ke sana. Ia tidak mengatakan apa-apa, malah diam-diam menonton dari bawah. Beberapa murid dari akademi memandang ke arahnya. Semuanya menunjukkan tatapan aneh. Itu karena mereka semua tahu bahwa di makam alam, Xiao telah mengalahkan para ahli Akademi Abadi. Selain itu, Huang dan Wangxi juga memiliki rasa terima kasih dan juga dendam. Sekarang tunangannya mungkin telah tiba. Seseorang yang dipuji oleh monster tua sebagai bakat surgawi yang tiada tara. Tepat pada saat ini, kapal bintang adalah yang pertama terbuka. Sebuah jalan emas ditampilkan. Beberapa makhluk keluar dari artefak magis ini. Kemudian orang-orang itu berkata, apakah ada yang bernama Huang dari institusi Dewa Surgawi? Pikiran semua orang langsung bergetar. Mereka tidak mengharapkan orang-orang Akademi Abadi bertindak secara langsung. Beberapa sosok muncul di jalan emas besar itu, menghadap ke segala sesuatu di bawah. Mereka memeriksa kejeniusan lembaga Dewa Surgawi. Xiao sendiri tidak memperhatikan mereka, hanya dengan tenang menonton dari bawah. Sosok itu kembali berkata dan mencaci maki Xiao atas kelancangannya merebut armor perang biru. Itu adalah armor yang dipinjamkan oleh Raja Langit Kecil. Tidak selayaknya Huang ini menyimpan barang yang bukan miliknya. Sosok ini kemudian menyuruh Huang segera muncul untuk mengakui dosa-dosanya. Pada saat itu, di dalam institusi Dewa Surgawi, banyak mata tertuju pada Xiao. Di jalan emas besar yang dihasilkan benda angkasa batu, ada lebih 10 orang yang berdiri berdampingan. Mereka terus mencaci maki Xiao dan mengkritiknya sesuka hati. Sementara itu, yang disebut Raja Langit Kecil belum muncul. Ia masih tetap berada di benda angkasa batu. Ekspresi Xiao terlihat dingin. Ia berdiri di sana tanpa mengatakan apa-apa. Qingyi pun berjalan mendekat dan berdiri di sampingnya. Mo Dao juga diam-diam berjalan mendekatinya. Di sisi lain, jauh di atas langit, seorang orang Akademi Abadi secara alami sebenarnya sudah lama mengenali Xiao. Mereka kembali marah saat melihat ada orang yang berani berdiri di sampingnya. Itu sudah jelas merupakan suatu penghinaan. Mereka benar-benar terlalu langsung, tidak berbicara tentang wajah apapun. Ini membuat Xiao benar-benar tenggelam. Orang-orang itu terlalu sombong. Tak lama Xiao berkata dengan tenang, kalian semua benar-benar berpikir terlalu tinggi tentang dirimu sendiri. Sontak perkataan itu dibalas dengan sangat ketus. Mereka menganggap Huang berani untuk menantangnya. Seorang wanita berambut perak bahkan berkata, Huang, apakah kamu menantang martabat kami? Anda tidak datang untuk mengakui kesalahan Anda, berjalan untuk mengakui kejahatan Anda. Jangan bilang Anda ingin melawan. Siapapun tidak terlalu peduli dengan perkataannya. Ia tidak merasa takut sama sekali. Seketika wanita itu mengancam kalau Xiao tidak akan bisa masuk ke Akademi Abadi. Hal ini juga berlaku untuk Qingyi dan juga Mo Dao. Kemudian Xiao bertanya, lucu sekali, apakah Anda semua yang mengendalikan Akademi Abadi merasa seperti Anda benar-benar dapat memutuskan segalanya? Sontak di sekitarnya semua orang merasakan tubuh mereka bergetar. Bagaimanapun, Huang benar-benar sangat berani menentang pihak lain dengan kekerasan yang sama. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda mundur selangkah pun.
Setelahnya tawa ringan terdengar di atas. Semuanya menertawakan apa yang Si Hao katakan tadi. Mereka jelas menganggap Si Hao sebagai orang yang tidak tahu apa-apa. Dari tingkah pola orang-orang ini, para siswa lembaga Dewa Surgawi tahu kalau mereka mungkin memiliki status yang tidak biasa. Inilah yang membuat mereka sangat percaya diri saat berhadapan dengan uang. Si Hao yang menghadapi mereka langsung menjadi dingin. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Si Hao benar-benar tidak ingin banyak bicara pada mereka. Jika orang-orang ini ingin menggunakan kekuatan, maka Si Hao akan melawannya. Tak lama pria berambut ungu berkata, "Huang, seret pantatmu ke sini." Si Hao yang mendengarnya langsung membalasnya dan berkata, "Apakah kalian semua hanya tahu cara menggonggong? Jika Anda ingin mati, silakan datang saja." Seketika orang-orang Akademi Abadi menjadi semakin murka. Mereka tidak suka disamakan dengan seekor anjing. Beberapa orang di atas mengungkapkan kendi yang berharga, alu iblis, dan payung dewa. Mereka bergegas untuk menekan Si Hao bersama-sama. Semua orang menjadi terkejut. Mereka semua memiliki aura yang sangat kuat. Laki-laki berambut ungu memegang alu iblis. Ia mengaduk langit yang dipenuhi cahaya ungu dan kemudian dikirim ke bawah. Kekosongan meletus. Suara ilahi Dewa Agung berdering dengan cara memekakkan telinga. Wanita berambut perak yang memegang kendi juga maju menyerang uang. Serangan-serangan ini membawa niat membunuh yang besar. Semua orang mengambil tindakan bersama. Mereka semua mencoba menjatuhkan monster ini. Seketika seorang berteriak ketakutan dan mengenali formasi dari dua orang itu sebagai formasi penghancur setan Vajra. Si Hao yang mendengarnya masih tetap tenang. Pada saat itu aura Si Hao seketika meletus. Ia seperti naga sejati yang terbangun dari dalam jurang. Si Hao menggunakan teknik berharganya yang tertinggi, tangan surga, reinkarnasi, dan teknik berharga ketiga yang belum sepenuhnya matang bergabung bersama. Langit dan bumi meletus menjadi kekacauan, tak berujung, seolah-olah menenggelamkan segalanya. Ini adalah serangan yang dimaksudkan untuk menghasilkan hasil melalui satu gerakan. Si Hao pun berhasil melakukannya. Dalam cahaya kabur, gabungan teknik berharga Si Hao menghancurkan formasi penghancur iblis Vajra. Itu meledakkan semua individu hingga tubuh mereka bergetar hebat. Darah juga mengalir keluar dari mulutnya. Salah satu dari mereka berteriak sedih. Tubuhnya terbang keluar. Pada saat yang sama, jalur cahaya keemasan besar bergoyang dan akan tersebar. Sementara itu, Si Hao bergegas maju. Ia meraih pasangan pria dan wanita dan mengangkat mereka ke udara. Saat itu, Si Hao langsung bertanya, "Apakah ini yang disebut martabat yang kalian semua banggakan?" Lalu ia mengempaskan pria berambut ungu ke tanah dan menginjak wajahnya. Laki-laki itu langsung berteriak. Ia sebenarnya sudah sangat dipermalukan di depan semua orang. Itu membuatnya merasa lebih buruk dari terbunuh. Si Hao tidak memberikannya ruang untuk berteriak. Dengan tendangan maut, Si Hao merontokkan gigi pemuda ini. Setelahnya, Si Hao mengacungkan tangannya yang lain ke arah wanita berambut perak. Dengan suara renyah, setengah dari wajah wanita itu mulai membengkak. Tulangnya ada yang patah dan seluruh tubuhnya ditampar keluar. Ia terjatuh ke tanah. Darah mengalir keluar dari mulut dan juga hidungnya. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka semua langsung tercengang. Banyak orang di sini membuka mulut mereka, namun tidak bisa mengatakan apa-apa. Saat ini, wanita itu berteriak dengan keras. Ia memaki Si Hao sebagai seorang iblis. Tak diduga, Si Hao tidak mau berhenti. Ia kembali menampar wajah wanita itu dan menendangnya hingga tubuhnya terpental. Tiba-tiba sebuah sentakan besar mengguncang kekosongan. Pria berambut ungu itu kembali mengambil tindakan. Alu iblis meletus dengan cahaya keberuntungan di sekelilingnya. Itu meruntuhkan kosongan dan hendak menabrak Si Hao yang ada di bawah.
Namun Xiao yang berada di tengah medan perang sama sekali tidak terluka. Kemudian ia menatap pria itu dan berkata, "Kamu tidak punya otak untuk belajar dari kesalahan." Nyatanya saat ini Xiao sudah mengaktifkan lorong surgawi untuk menghalau semua serangan musuh. Lorong surgawi bersinar seperti matahari terik. Itu melindungi Xiao yang berada di dalamnya. Tidak peduli bagaimana alu iblis menyerang, lorong surgawi akan selalu melindunginya. Kemudian kaki Xiao melangkah turun. Laki-laki berambut ungu itu mengeluarkan teriakan keras. Ia tidak bisa mengelak sama sekali. Baru saja ia mengaktifkan alu iblisnya. Sekarang ia benar-benar pingsan di bawah kaki pihak lain. Pemuda ini batuk setelah udara besar. Kemudian ia merasakan tulang-tulang di dadanya patah. Rasa sakit yang hebat membuat wajahnya melengkung. Pemuda ini meraung dan berkata, "Huang, apakah kamu masih ingin masuk Akademi Abadi?" Dia ingin menggunakan ini sebagai intimidasi agar Xiao berhenti menyiksanya. Tapi tak diduga, Xiao menghancurkan alu iblis itu dan menendang pemuda ini hingga tulang-tulangnya patah. Pada saat yang sama, Xiao berjalan mendekat dan kembali menendang wanita berambut perak. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wanita berambut perak itu menjerit kesakitan. Ia mengaktifkan kendi yang berharga dan melakukan semua yang ia bisa untuk membela diri. Ia memelototi Xiao dengan marah. Ia pun berteriak dan berkata, "Kakak senior, cepat selamatkan aku." Xiao sendiri tidak menunjukkan belas kasihan. Jarinya menunjuk hingga membuat kendi berharga itu meleduk. Banyak orang menjadi ketakutan. Itu adalah harta sekte besar, tapi mampu dihancurkan hanya dengan satu jari. Wanita ini menjerit sedih. Tubuhnya penuh luka. Banyak area yang diledakkan oleh pecahan kendi yang berharga. Darah memercik kemana-mana. Ia bahkan tidak bisa bergerak lagi dan hanya bisa mengerang kesakitan. Di jalan besar emas itu, orang-orang yang baru saja dikirim berteriak agar Huang cepat berhenti. Mereka semua memegang artefak magisnya untuk menghentikan Xiao. Xiao pun berbalik, tetapi ia tidak mengambil tindakan lagi. Karena ia benar-benar tidak ingin membunuh kedua orang itu. Atau nantinya, monster tua pasti tidak akan setuju dengan tindakannya. Kemudian ada seorang yang berkata, "Orang-orang Akademi Abadi ternyata tidak lebih dari ini." Kata-kata ini tidak berbeda dengan menuangkan minyak ke dalam api, menghasut dan mengobarkan konflik yang ada. Banyak orang mencari sumber suara itu, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Beberapa orang melihat ke arah labu tulang putih. Mereka curiga, mungkin salah satu dari Akademi Suci mengejek pihak lain. Bagaimanapun juga, orang yang melakukan ini telah berhasil. Ia membuat wajah orang-orang Akademi Abadi mulai jatuh. Meskipun mereka tahu bahwa niat orang itu tidak murni, mereka tetap ingin mengambil tindakan. Pada kenyataannya, bahkan jika tidak ada yang bergumam pelan seperti ini, para ahli Akademi Abadi tidak akan duduk diam. Tidak mungkin mereka bisa diam setelah ditekan dengan paksa oleh uang seperti ini. Tak berselang lama, benda langit batu itu mulai bergerak, melepaskan suara gelombang pasang dan membentuk domain yang menakutkan. Ekspresi semua orang langsung berubah. Semua gerbang muncul di benda langit, jembatan pelangi juga terbang keluar. Beberapa orang berjalan di sepanjang jembatan ilahi. Semuanya adalah jenius muda dari Akademi Abadi. Mereka berjumlah sekitar beberapa lusin jumlahnya. Nyatanya, Raja Langit Kecil telah muncul. Banyak orang di bawah menjadi terkejut. Apakah sosok itu akan melawan Xiao? Saat ini semua orang melihat ke arah jembatan pelangi 7 warna. Mereka memperhatikan sekelompok pemuda ini. Mereka semua ingin melihat penampilan asli dari Raja Langit Kecil. Saat ini di tengah para pemuda itu ada seorang laki-laki dengan kulit putih yang seperti batu giok. Kabut abadi tersebar dari tubuhnya, menyendiri dan luar biasa.
Ia memiliki rambut biru air yang seperti sutra. Tangannya tidak terlalu heroik, tapi ia selalu tersenyum. Terlihat sangat tenang dan juga damai. Matanya jernih tanpa kotoran. Pancaran cahaya biru keluar darinya. Mata seperti safir yang sempurna, tidak ternoda oleh aura dunia fana. Sosok ini tidak lain adalah Raja Langit Kecil. Saat itu Modao berkata, "Aku bukanlah lawannya." Aura yang dipancarkan orang ini secara alami membuat Modao merasa terancam. Modao merasakan perasaan yang akrab. Ia sebelumnya pernah bertemu orang dengan aura yang sama. Xiao pun langsung menegur Modao karena ia kurang percaya diri. Modao pun langsung menggelengkan kepalanya. Ia terlihat agak pahit. Lalu Xiao menebak kalau aura Raja Langit Kecil ini mirip dengan aura kakak Modao. Modao pun mengangguk dengan perkataan Xiao itu. Tak berselang lama, tiba-tiba Raja Langit Kecil berkata, sambil memegang armor biruku, "Apakah kamu mendapatkan keuntungan?" Dengan santainya, Xiao mengatakan kalau dirinya sudah mendapat beberapa manfaat. Di udara, Putri Yao Yue sangat cantik. Ia memiliki hubungan persahabatan dengan orang-orang dari Akademi Abadi. Saat ini ia berdiri di jembatan lengkung batu di sisi Raja Langit Kecil. Lalu salah seorang pengiring Raja Langit Kecil berkata, "Huang, apakah kamu masih akan pamer? Raja Langit Kecil sudah muncul secara pribadi, namun kamu masih belum menawarkan armor biru itu." Semua orang melihat ke arah Xiao. Ia menjadi pusat perhatian. Tapi ini bukan hal yang baik. Ini pasti sebuah bencana. Raja Langit Kecil telah muncul. Jadi bagaimana Xiao bisa menghadapinya? Kemudian Xiao pun menjawab, "Armor itu dimenangkan dari tangan musuh. Apakah Anda pikir ancaman itu akan membuat saya takut?" Sontak beberapa orang menjadi murka. Mereka tahu kalau Raja Langit Kecil telah memberikan armor itu pada Wu Tai untuk mencari peluangnya. Namun kini Huang tidak mau mengembalikannya. Tapi Xiao tetap pada pendiriannya. Ia tidak mau kehilangan muka karena mengembalikan rampasan perang yang diperoleh dengan susah payah. Saat ini Xiao bahkan sudah mengaktifkan semua teknik berharganya. Selain itu, catatan primordial sejati juga ia tampilkan. Ia sudah siap jika pihak lain menyerangnya tiba-tiba. Tepat pada saat ini, Raja Langit Kecil melihat ke arah Xiao. Ia minta Xiao mengembalikan armor itu karena akan digunakan dalam pertempuran besar. Tak diduga dengan dingin, Xiao menantang Raja Langit Kecil jika menginginkan armor biru itu. Seketika orang-orang Akademi Abadi langsung tertawa keras. Mereka tak menyangka Xiao akan menjadi sebodoh ini. Bertarung melawan Raja Langit Kecil adalah murni bunuh diri. Tapi nyatanya Raja Langit Kecil ternyata tidak mau bertarung dengan Xiao. Ia mengatakan kalau saat ini ia baru saja bergabung dengan benih Dao. Walaupun masih kurang stabil, tapi kekuatannya sungguh luar biasa. Akan tidak pantas baginya jika bertarung dengan orang seperti Xiao. Ia tidak ingin menindas orang lain dengan kekuatan yang luar biasa. Semua orang langsung terkejut. Bagaimana ia telah sepenuhnya bergabung dengan benih? Raja Langit Kecil pasti berjalan menuju puncak. Tapi Xiao sendiri tidak puas dengan jawaban Raja Langit ini. Ia tidak akan mengembalikan baju perang itu jika tidak ada yang bisa mengalahkannya. Lantas Raja Langit Kecil memanggil seseorang bernama Yu Wudi. Seketika orang-orang Akademi Abadi langsung tercengang. Mereka tidak menyangka Raja Langit akan menyebutkan nama ini. Orang-orang dari institusi Dewa Surgawi bahkan lebih terkejut. Ini benar-benar nama yang aneh. Sebenarnya menamai diri sendiri tanpa tandingan di alam semesta. Itu benar-benar agak terlalu arogan. Orang-orang dari institusi Dewa Surgawi bingung siapa orang ini sebenarnya. Katanya Yudi mungkin yang terkuat di tingkat Dewa Surgawi. Ia adalah sosok yang sangat kuat.
Siapapun yang bisa mengalahkannya mungkin benar-benar akan menjadi nomor satu di alam Dewa Surgawi. Murid institusi Dewa Surgawi semuanya tersentak. Tidak sedikit orang yang bertanya tentang apa yang disebut Yudi ini. Tak lama sosok Yudi datang dengan menggunakan sebuah perahu. Di sana Raja Langit langsung berkata, jika Huang bisa mengalahkan Yudi, maka untuk sementara ia akan meminjamkan baju besi biru untuknya. Setelah nantinya Huang berhasil bergabung dengan benih daunnya, maka Raja Langit Kecil akan bertarung untuk memperebutkan baju besi biru itu. Kemudian Yudi muncul dari langit. Secara tak terduga, tidak kalah dengan Raja Langit Kecil di masa lalu. Ia memiliki kekuatan untuk menjadi nomor satu di alam Dewa Surgawi. Ternyata ia benar-benar nomor satu. Senyum tipis muncul di sudut bibir Xiao. Ia pun kembali berkata, saya akan segera menjadi nomor satu di alam Dewa Surgawi dan menggantikan Yudi. Tepat pada saat ini, labu tulang putih berkilau mulai bergoyang. Sebuah gerbang cahaya juga muncul. Sekelompok orang berjalan keluar. Nyatanya orang-orang Akademi Suci tidak mau tinggal diam. Mereka semua keluar juga. Ada total 40 hingga 50 dari mereka. Semua energi darah mereka melonjak, seolah-olah mereka adalah sekelompok naga dan burung phoenix prasejarah. Ketika tidak ada harimau di pegunungan, bahkan monyet pun mengaku sebagai raja. Seseorang dari Akademi Suci berkata sambil tertawa. Sontak orang-orang Akademi Abadi menjadi murka. Mereka melotot ke arah labu tulang putih. Mereka pun langsung persilakan siapapun dari Akademi Suci naik ke arena untuk bertarung. Suasana langsung menjadi lebih tegang. Kedua akademi awalnya juga berdiri dalam oposisi, berusaha untuk berada di atas yang lainnya. Tak lama, sebuah arena yang sangat besar muncul di udara. Jelas bahwa ada beberapa monster tua yang dibangunkan. Mereka secara langsung membawa arena ini dan memungkinkan siapa saja untuk bertarung. Cahaya warna-warni menyala. Seseorang sekarang muncul di arena itu, dan itu tepatnya adalah Xiao. Ia dikirim langsung oleh seorang dari atas sana. Bahkan sebelum ia mengungkapkan apapun, ia dipaksa untuk menjadi seorang penantang. Pertempuran untuk menentukan siapa yang menjadi nomor satu di alam Dewa Surgawi akan dilakukan. Pertarungan ini juga disaksikan oleh para monster tua di kejauhan. Mereka ingin menilai kekuatan Huang yang sebenarnya. Tidak ada yang menyangka hal-hal akan berkembang seperti ini. Bahkan monster tua pun tidak mampu untuk menahannya. Tak berselang lama, Yudi merobek ruang dan muncul di arena besar itu. Ia ditutupi pakaian abu-abu. Penampilannya cukup biasa dan sederhana, tetapi ada temperamen yang menakutkan darinya. Ketika energi abadi tersebar dari tubuhnya, ia tampak sangat mengancam. Orang-orang Akademi Abadi berteriak dengan keras karena sangat percaya pada Yudi ini. Di mata mereka, mengalahkan Xiao hanyalah masalah waktu. Yudi yang wajahnya agak gelap melepaskan cahaya dari matanya. Dua garis cahaya perak putih keluar dari pupilnya. Mereka tiba-tiba berubah menjadi dua burung phoenix perak. Itu membawa api berwarna putih saat bergegas ke arah Xiao. Semua orang langsung merasa khawatir. Keduanya tidak bertukar sepatah kata pun. Namun pertempuran besar dimulai begitu saja. Yudi hanya buka matanya. Namun jenis adegan menakutkan ini sudah dimunculkan. Ada angin kuno berwarna perak di pupilnya. Pemandangan ini benar-benar mengejutkan hingga tingkat ekstrim. Nyatanya itu adalah kekuatan Phoenix Surgawi kuno. Yudi memurnikan kekuatan Phoenix Surgawi kuno ke matanya, yang berarti bahwa tubuh fisiknya pasti lebih menakutkan. Di sisi lain, Xiao juga melepaskan serangannya. Dua rantai ilahi emas melesat menembus langit seperti petir. Ini adalah teknik berharga dari Dewa Wilung. Dua cabang menusuk mata Yudi.
Selain itu, sejumlah besar daun emas menari-nari di mana-mana seperti hujan lebat. Itu membawa cahaya yang menyala seperti api. Seketika di depan mata Yehudi, sejumlah besar pola mulai muncul. Itu membentuk Phoenix surgawi yang seputih salju. Dengan kepakan sayapnya, kedua cabang emas itu berhenti dan bunga api berterbangan ke segala arah. Penonton langsung dibangunkan. Banyak orang berteriak. Tempat ini menjadi semakin bising. Tak lama kilatan cahaya muncul dari kejauhan. Sebuah kapal perang besar kini telah tiba. Itu adalah orang-orang yang telah mengolah metode dunia saat ini. Semua teman Xiao langsung berteriak. Mereka sangat berharap agar Xiao memenangkan pertarungan ini. Bahkan Cao Yuseng meminta Xiao memotong sayap lawannya untuk dijadikan barbeque. Kelompok orang ini benar-benar tidak terkendali. Mereka sama sekali tidak takut dengan orang-orang Akademi Abadi. Itu karena tujuan mereka semua sangat jelas, yaitu Akademi Suci. Orang-orang Akademi Abadi sangat marah hingga mata mereka melotot. Kemarahan melonjak di dalam diri mereka. Setelahnya Yehudi mengoperasikan teknik berharga Phoenix sejati. Tangannya bergerak, melayang ke langit. Cahaya putih yang menyilaukan telah muncul. Api perak yang meluap-luap di surga meletus saat ia terjun ke arah Xiao. Pada saat ini waktu tampaknya masih membeku. Semua orang menutup mulut mereka, menahan napas, dan teriakan juga menghilang. Di sisi lain, Xiao melonjak ke langit untuk menghadapinya secara langsung. Kunpeng kini telah muncul. Tubuh emasnya membawa pola hitam. Energi yin dan yang berputar-putar, membangkitkan kekuatan ilahi Dao yang besar. Seketika kedua individu itu langsung bertabrakan, seolah-olah gelombang laut yang mengamuk menghantam pantai. Kekuatan suci dan cahaya suci berhamburan di mana-mana, menyapu semuanya dengan kekuatan yang tak terbendung. Mata semua orang terasa pedih, tidak bisa dibuka, bahkan darah mengalir keluar dari sebagian mata mereka. Tabrakan kali ini terlalu ganas. Dua burung ganas saling mencabik. Pemandangan abnormal yang mengerikan telah terlihat. 9 bulu ilahi muncul di belakang Yehudi. Semuanya sangat cerah dan indah. Ini adalah kekuatan kelahiran kembali dari burung Phoenix. Tepat pada saat ini, mereka semua telah berubah. 9 bulu ilahi berubah dari multi warna menjadi hitam pekat seperti tinta. Kemudian berubah lagi menjadi 9 pedang ilahi hitam yang membawa energi mematikan. Pedang-pedang ini langsung melesat ke arah Xiao. Sementara itu, Xiao berdiri dalam lautan petir. Di sekelilingnya terdapat 9 senjata ilahi yang agung. Semua senjata ini bergegas ke arah pihak lain. Energi kacau melonjak. Orang bisa samar-samar mendengar dewa alam dan kejahatan melolong dan mengaum. Para Buddha juga terdengar menyanyi. Semua jenis kekuatan ilahi melonjak di antara keduanya. Hukum alam terjalin seperti jaring laba-laba. Teknik berharga Kaisar Petir menghadapi metode rahasia surgawi Phoenix kuno. Kilat dan api bersaing satu sama lain. Kompetisi antara kemampuan ilahi mulai tersebar. Keduanya bertarung sampai mereka benar-benar terjebak bersama, bermandikan darah saat mereka menyerang dengan kejam. Pertempuran itu sangatlah pahit. Ini adalah lawan paling menakutkan yang pernah Xiao hadapi. Bahkan dia sudah menerima luka dari serangan tadi. Harus dikatakan bahwa cakar Phoenix surgawi terlalu menakutkan. Tubuh Xiao yang kokoh bahkan sampai terluka. Namun pihak lain juga menderita luka yang sama. Wajah Yehudi kini telah pucat. Bibirnya mengatur rapat. Gumpalan darah mengalir keluar dari sudut bibirnya. Segera setelah itu, Xiao menjadi penguasa lautan petir. Masing-masing tinju lebih ganas dari yang terakhir. Ia menghadapi cakar tajam Phoenix surgawi secara langsung. Petir bergas keluar secara beruntun. Pancaran tinju melonjak dan meledakkan lawannya. Akhirnya Yehudi tidak bisa menahan lebih lama lagi. Tubuhnya bergoyang dan mulutnya mengeluarkan seteguk darah.
Lantas Xiao berteriak lagi. Suaranya seperti guntur, membuat kekosongan bergemuruh. Tinjunya menjadi lebih cemerlang dari sebelumnya. Akibatnya Yudi terus-menerus batuk darah. Pada saat yang sama, nyala api melonjak dari tubuh Yudi. Kekuatan kelahiran kembali melonjak. Luka-lukanya dengan cepat pulih. Esensi darah yang terbentuk mengalir kembali secara terbalik. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Hanya dalam sekejap mata, Yudi sudah pulih kembali. Bagaimana seharusnya orang bisa membunuh orang seperti ini? Dengan memahami metode rahasia Phoenix Surgawi kuno, Yudi secara alami tidak terkalahkan. Itu karena bahkan jika ia terluka parah, ia masih bisa segera pulih dan mempertahankan kondisi puncaknya. Di sisi lain, riak emas mulai melonjak. Sebelum mata semua orang terkejut, Xiao juga mengalami perubahan. Pohon willow setinggi 1 kaki muncul di atas kepalanya. Seluruh pohon tampak seperti terbuat dari emas. Setiap cabang berwarna emas. Pucuk lembut yang menutupinya juga seperti itu. Saat ini mereka menyerap energi esensi dari 9 langit. Itu dengan cepat mengisi kembali dirinya sendiri. Beberapa orang membelalakkan mata karena terkejut. Pohon kecil setinggi kaki itu melahap esensi langit di atas dan bumi di bawah. Akarnya mendarat di tubuh Xiao, menjangkau ke arahnya dan juga memungkinkan dirinya untuk segera pulih. Ini adalah teknik berharga dari Dewa Willow. Semua orang mulai ketakutan. Keduanya bertarung sampai sejauh ini. Energi darah mereka sudah agak berkurang. Namun sekarang mereka berdua kuat kembali seperti semula. Sesaat kemudian Yudi berkata, "Seni surgawi 9 revolusi." Tepat pada saat ini, Yudi mengeluarkan gerutuan rendah. Ia menampilkan jenis seni surgawi kuno yang reputasinya sebelumnya mengguncang era agung kuno abadi. Seni ini memiliki reputasi termasyhur yang dikenal sebagai salah satu seni surgawi yang paling kuat. Inilah yang disebut dengan 9 putaran dan membalikkan langit dan bumi. Itu dapat menyelesaikan 9 putaran, menghancurkan semua makhluk yang tersegel di dalamnya. Xiao pun bertindak seperti perahu kecil di lautan badai. Ia bisa terbalik kapan saja. Seluruh keberadaannya kini telah tersegel. Namun tiba-tiba Xiao berkata, 6 reinkarnasi Dao. 6 gerbang misterius terbuka di kehampaan. Semua kekuatan penghancur dipandu untuk masuk, mengalir ke 6 gerbang misterius miliknya. Kemudian tangan Xiao bergerak dengan goyangan yang kuat. Jejak magis akhirnya mengarah ke arah Yudi. Pada saat itu, kekuatan rahasia 6 gerbang misterius yang dilahap sebelumnya mengalir terbalik, menabrak Yudi dan menampilkan seni surgawi 9 revolusi. Seni itu mengamuk dan melonjak seperti sungai besar. Pikiran semua orang langsung bergetar ketika mereka melihat ini. Banyak dari ekspresi mereka berubah. Xiao benar-benar menetralkan seni surgawi 9 revolusi dengan mudahnya. Dari kejauhan, para monster tua juga tergerak. Itu karena seni reinkarnasi 6 Dao ini terlalu terkenal. Di era kuno agung abadi yang penuh dengan darah dan kekacauan, pengguna seni surgawi ini terbunuh sampai 9 surga diwarnai darah. Saat itu para ahli asing dipotong seperti daun bawang, dimusnahkan satu demi satu. Ada rumor yang mengatakan bahwa alasan mengapa alam kuno masa lalu diledakkan menjadi 9 surga dan 10 bumi ternyata terkait dengan kekuatan reinkarnasi 6 Dao. Sementara itu, Yudi menampilkan serangan surgawinya sekali lagi untuk menghentikan serangan Xiao. Tubuhnya sedikit terhuyung ke belakang dan kemudian ia berteriak, "Hancurkan!" Langit dan bumi yang berputar kini telah pecah. Kekuatan rahasia yang menyapu kembali tersebar. Itu bergas ke langit yang tak terbatas. Setelahnya, Yudi berkata dengan dingin, "Ini adalah putaran pertama. Masih ada 8 putaran lagi. Dengan setiap rotasi, kekuatan langit dan bumi akan meningkat lebih besar."
Mari kita lihat bagaimana Anda akan menanganinya. Di sisi lain, tangan Xiao mulai menyatu. 6 gerbang bergabung menjadi satu, membentuk pusaran dan akan menyedot Yudi. Itu membuatnya memasuki reinkarnasi hidup dan mati. 6 kematian Dao dan kelahiran kembali. Di antara mereka kekuatan ilahi mengamuk. Hukum alam yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Rantai keteraturan ilahi terjalin seperti jaring. Keduanya bertarung dan terus mengoperasikan seni surgawi kuno. Akhirnya mereka berubah menjadi daun, menjadi burung dan juga binatang. Dan kemudian semuanya terus meletus. Tubuh mereka kini telah ditembus satu sama lain, mengandalkan kekuatan kelahiran kembali dan metode rahasia Dewa Wilu untuk memulihkan diri. Kalau tidak, mereka berdua pasti akan dimakamkan di sana. Setelah suara keras terakhir, mereka berdua telah berpisah. Tubuh mereka berlumuran darah saat mereka terhuyung ke belakang. Kemudian tempat ini menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Mata semua orang terpaku pada arena. Tiba-tiba Yudi meraung ke arah langit. Rambutnya berdiri tegak, tubuhnya membengkak dan berubah menjadi binatang purba. Kepalanya mirip dengan serigala, tetapi sepasang tanduk banteng yang sangat besar tumbuh di atasnya. Selain itu ada mata vertikal di antara alisnya, membuatnya terlihat sangat buas. Sisik hitam menutupi tubuhnya. Sisik ini padat dan juga dingin, berkelap-kelip seperti emas hitam. Ada rambut panjang yang menjulur di sekitar sisiknya. 9 ekor tumbuh di belakangnya. Di ujung setiap ekor ada kepala binatang buas yang tampak seperti kepala naga. Itu sangat seram dan juga menakutkan. Nyatanya ini adalah hewan 9 dunia akhirat. Ini merupakan salah satu dari keturunan 10 setan yang legendaris. Hewan itu mengeluarkan raungan keras. Niat membunuh membuat semua orang menjadi ketakutan. Kemudian ia melompat ke udara, melemparkan dirinya ke arah Xiao. Seketika 5 jari Xiao terbuka dan menyerang dengan kekuatan petir. Ini adalah 9 dunia akhirat yang menakutkan. Rambut merah sepanjang setengah kaki di tubuhnya berdiri tegak. Secara tak terduga, itu mampu menghancurkan semua arus listrik dan menyebarkan petir yang Xiao lepaskan. Ketika hewan itu mengeluarkan raungan besarnya, arena langsung bergetar hebat. Binatang purba ini terlalu ganas, seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikannya. Setelahnya, Xiao juga melepaskan teriakan ringan. Mantra teknik rahasia Kaisar Petir juga ia gaungkan. Mulutnya mengeluarkan cahaya petir menabrak raungan dari binatang itu. Ledakan besar meletus di antara mereka berdua. Gelombang suara bertabrakan, bertahan untuk waktu yang cukup lama. Pada saat itu, Xiao kembali bangkit dan langsung bergerak ke langit. Ia menghasilkan jejak tinju kunpang dan menyerang 9 dunia akhirat. Binatang ini langsung meraung. Semua rambut merah yang menutupi tubuhnya berdiri seperti jarum. Sepasang tanduk banteng di kepalanya melepaskan cahaya kabut. Itu melompat keluar dan menyerang Xiao. Tinju Xiao menabrak tanduk banteng ini. Seketika percikan terbang ke segala arah. Seolah-olah bintang jatuh melintasi langit satu demi satu. Pada saat ini Xiao merasakan sakit yang menyengat pada jari-jarinya. Tanduk banteng ini terlalu keras. Darahnya mengalir keluar dari tinjunya. Ini adalah pertama kalinya tinjunya mengalami kerusakan akibat bentrokan frontal. 9 dunia akhirat kembali meraung. Tubuhnya juga terguncang. Namun tanduk bantengnya masih tidak terluka. Karena itu sendiri adalah bagian terberat dari tubuhnya. Lantas binatang itu kembali menyerang Xiao dengan tanduknya lagi. Ia yakin kalau Xiao tidak mampu menghadapi tanduk ini. Seketika bulu emas melayang di sekitar Xiao. Mereka berubah menjadi pedang ilahi satu demi satu meretas binatang ini. Terlebih lagi 2 pusaran emas juga telah Xiao munculkan. Ini adalah teknik riak pusaran emas dari metode kunpang. Itu mencoba melahap dan menghancurkan kedua tanduk pihak lain. Percikan terbang ke segala arah. Sisik hitam 9 dunia akhirat kini berkedap-kedip.
Itu menciptakan penghalang cahaya berwarna hitam, menghentikan pedang bulu berwarna emas. Selain itu, pada saat ini 9 ekornya bergegas untuk menggigit Huang. Seketika Xiao mendukung satu-satunya jalan surgawinya. Kepala 9 ekor menggigit layar cahaya bagian surgawi yang cemerlang. Tangisan naga bergema. Ruang di sekitarnya kini mulai runtuh. Itu membuat Xiao sangat terkejut. Kepala naga di ekor 9 terlalu menakutkan. Hampir bisa merobek satu-satunya lorong surgawi. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lantas tubuh Xiao mulai bergetar. Satu-satunya lorong surgawi kembali bersinar, meledak seperti matahari dan mulai membebaskan diri. Xiao pun menggunakan kecepatan ekstrim kunpeng dan petir juga mulai berputar di sekitar tubuhnya. Ia mengitari 9 dunia akhirat dan kembali menyerangnya. Pada kenyataannya, kecepatan 9 dunia akhirat juga tidak lambat. Kedua cakarnya ikut menyerang, tanduk banteng juga membelah ruang. Petir kini mulai terjalin, 9 ekor mencapai langit. Tabrakan besar meletus terus-menerus. Mereka bertarung dalam jarak dekat. Darah kini memercik dari waktu ke waktu. Seiring berjalannya waktu, 1.500 gerakan telah dipertukarkan dalam pertempuran besar ini. Bagi Xiao, ini adalah pertempuran yang cukup sulit. Sangat sedikit yang bisa memaksanya sejauh ini. Pihak lain terlalu kuat, sulit untuk dibunuh. Kekuatan hidupnya cukup mencengangkan. Kemudian Xiao mengambil cakar binatang itu. Tinjunya sendiri meledakkan tubuh 9 dunia akhirat. Itu mengeluarkan suara yang memekakan telinga. Selama pertukaran ini, di bawah dukungan 9 ekornya, cakar Budi akhirnya mencapai satu-satunya lorong surgawi Xiao. Itu meninggalkan luka berdarah di tubuhnya. Tinju Xiao juga mengenai pihak lain, sampai rambut merahnya mulai rontok. Beberapa sisik hitam juga berjatuhan. Adegan itu sangat mencengangkan. Xiao benar-benar terkejut. Kekuatan pertahanan sisik hitam pihak lain terlalu membagongkan. Benar-benar bisa menghentikan tinjunya. Segera setelahnya, 9 dunia akhirat menjadi semakin gila. Tinju Xiao mengenai kepalanya. Kali ini menghindari tanduk banteng itu. Itu sangat menyakitkan hingga rasanya seolah-olah kepalanya akan terbelah. Mengikuti suara menderu yang membelah langit, tidak hanya kepala Wudi yang maju ke depan, bahkan kini kepala 9 ekornya juga ikut maju. Itu akhirnya bisa menembus penghalang lorong surgawi. Darah memercik keluar. 9 kepala naga menggigit anggota tubuh, pinggang, dada, dan area lainnya dari Xiao. Total 9 tepat dan merobek dengan kejam. Banyak orang berteriak histeris. Perubahan ini terjadi terlalu cepat. Orang-orang institusi Dewa Surgawi merasa seperti tidak bisa bernapas. Namun tiba-tiba banyak orang merasa ada yang gak beres. Meskipun Xiao menderita luka serius, kondisinya benar-benar masih stabil. Selain itu, lapisan riak kini mulai menyebar, mengunci 9 kepala yang ada di tubuhnya. Itu adalah satu-satunya lorong surgawi. Nyatanya, Xiao sengaja memancing lawannya untuk masuk ke lorong surgawinya. Lalu ia menampilkannya lagi untuk mengikat pihak lain. Saat ini, 9 dunia akhirat sudah terjebak. Xiao pun langsung meletus dengan kekuatan penuh. Teknik-teknik olahraga meledak satu demi satu. Dari kekuatan kumpeng hingga kilat dan kemudian ke tinju reinkarnasi, semuanya menabrak 9 dunia akhirat. Binatang itu berteriak sangat keras. 3 dari 9 ekor yang dipenjara langsung patah. Kepalanya juga menderita serangan telapak tangan dari Xiao. Xiao pun terus mengikutinya, sepenuhnya melepaskan kartu asnya, berharap untuk mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Tapi 9 dunia akhirat ini benar-benar sangat kuat. Ia dengan cepat menstabilkan tubuhnya lagi. Itu terlihat sangat gila. Rambut berwarna merahnya kini berdiri tegak. Banyak sisik hitam telah terpisah, berubah menjadi bilah terbang berwarna hitam. Kini mereka terbang ke mana-mana, menghancurkan kehampaan dan mempertaruhkan semuanya dalam serangan ini. Ini semua adalah perjuangan yang sangat menyedihkan.
9 dunia akhirat mencoba untuk pulih dari kerugiannya. Ia menggunakan kekuatan kelahiran kembali Phoenix untuk menumbuhkan ekor yang patah. Saat ini kedua belah pihak sudah terluka parah, darah juga telah mengalir kemana-mana. Tak terasa dalam sekejap mata, kedua individu ini telah mencapai 3.000 gerakan. Setelahnya, cabang Willow emas naik dan turun di sekitar Xiao. Kemudian segudang rantai tatanan ilahi diciptakan dan bergegas keluar. Semua orang tahu bahwa ini adalah saat terakhir serangan mereka. Konsumsi kedua belah pihak terlalu parah. Kekuatan kelahiran kembali sepertinya bisa memulihkan tubuh, tapi mereka masih harus membayar mahal. Sekarang setelah mereka bertarung sejauh ini, mereka berdua pasti sudah kelelahan. Kemenangan dan kekalahan akan segera diputuskan. Tak berselang lama, rantai ilahi yang diciptakan melalui teknik dua Willow melilit 9 dunia akhirat. Seketika Yehudi berteriak dan berkata, "Kelahiran kembali Phoenix dari kematian, api dunia bawah tanpa akhir." Seketika api hitam memenuhi langit, membakar semua rantai tatanan ilahi emas. Sebuah ledakan besar meletus di antara mereka. Suara gemuruh terus terdengar. Tiba-tiba saja seberkas cahaya menyilaukan melesat keluar. Mata vertikal di antara alis 9 dunia akhirat sangat cemerlang. Seberkas cahaya terbang keluar dan menyerang Xiao. Itu membawa energi kematian yang luar biasa. Orang-orang yang melihatnya mengetahui kalau itu adalah serangan mata kematian. Jenis kemampuan ilahi yang hebat ini benar-benar mengejutkan dunia. Tetapi 9 dunia akhirat sebelumnya telah menyembunyikannya. Hanya tiba-tiba kini ia melepaskan serangan ini. Sementara itu di dalam tubuh Xiao, sebuah pusaran telah muncul. Secara tak terduga mampu membungkus seberkas cahaya itu. Ini adalah efek dari kemampuan ilahi reinkarnasinya. Fragmen waktu berterbangan, seolah-olah membuat waktu mengalir secara terbalik. Kemudian bagian dalam tubuh Xiao mulai bersinar. Kekuatan reinkarnasi dan teknik dua Willow terjalin bersama, memaksa seberkas cahaya itu untuk segera padam. Baru setelah itu, Xiao berteriak, "Reinkarnasi!" Metode reinkarnasi meletus. Teks tulang terkonsentrasi saat ia bergegas keluar. Semuanya meledak di 9 dunia akhirat. Kali ini jenis ketiga dari kemampuan ilahi Xiao benar-benar aktif. Itu meningkatkan kekuatan reinkarnasi ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Makhluk 9 dunia akhirat segera terbang keluar. Ia terus menyusut dan akhirnya berubah seukuran 1 kaki. Binatang ini tampak seperti seekor anjing kecil. Lantas sakti Xiao turun dan ingin menghancurkannya. Tiba-tiba orang-orang dari Akademi Abadi berteriak histeris. Mereka berkata, "Kami mengakui kekalahan kami. Tolong tunjukkan belas kasihan Anda." Mereka semua sangat khawatir, takut jika Xiao akan langsung menginjak 9 dunia akhirat sampai mati. Jika itu terjadi, kerugiannya akan terlalu besar. Tidak ada yang menyangka pertempuran ini akan berakhir dengan kemenangan Huang. 9 dunia akhirat yang menakutkan diubah menjadi seukuran 1 kaki. Seluruh tubuhnya berkerut, terus menggonggong ke arah Xiao. Xiao pun menundukkan kepalanya untuk melihat binatang buas kecil itu. Sikapnya sedikit berubah. Ia pun menjadi sedikit santai sekarang. Pertempuran ini memang benar-benar sulit. Luka yang ditinggalkan juga tidak ringan. Saat ini semua monster tua dari Akademi Abadi sedang melihat Xiao dengan tatapan tajam. Jika Xiao berani berbuat gegabah, maka hal yang tak terduga akan terjadi.